Mix. Nah, pertama itu kita bahas dulu nih, apa sih kopi Gilux Mix itu? Nah, kopi Gilux Mix ini kopi Torabika dengan 3 varian rasa, yaitu ada rasa pandan, gula aren, dan vanila. Nah, kopi bubuk, kopi super halus itu untuk ampasnya yang lebih sedikit dan lebih cepat turun dengan aroma yang kreatif. Dan kopi Gilux Mix ini adalah kopi anak muda zaman sekarang. Nah, sekarang kita lanjut ke fakta uniknya kopi Gilux Mix. Nah, lalu fakta uniknya itu waktu itu ada beredar suatu informasi, yaitu mengenai adanya kupon undian berhadiah di dalam kemasan kopi tersebut. Nah, ternyata setelah ditelusuri itu ternyata ya penipuan. Nah, lalu tuh faktanya itu kopi tersebut dalam mengadakan program berhadiah hanya mengeluarkan hologram asli yang bisa ditukarkan ke dalam bentuk uang tunai. Nah, kopi tersebut tidak mengeluarkan pengumuman melalui kupon ataupun hologram palsu dengan pengumuman hadiah mobil atau kendaraan bermotor lainnya dengan menyertakan nomor telepon untuk dihubungi. Next. Nah, lanjut kita sekarang ke strategi brand komunikasinya tentang kopi Gilux Mix. Nah, strateginya itu sejak tahun lalu Torabika memiliki strategi sponsorship guna bersaing di pasar kopi. Nah, lalu untuk melancarkan strategi sponsorship, meskipun demikian pada strategi sponsorship yang dikemas dalam built-in branding, misalnya Torabika konsisten menciptakan merek Torabika di program EKS, ILK, hingga Facebooker pada tahun 2014 lalu. Nah, langkah itu tuh dilakukan guna menyampaikan pesan komunikasi sekaligus memperkuat image bahwa Torabika adalah kopi berkualitas untuk para pencinta kopi. Nah, sekarang gitu kita ngobrolin tentang gimana sih caranya bertahan di tengah posisi COVID pandemi kayak gini kan brandnya. Nah, iya kan dampak dari wabah virus corona atau COVID-19 ini kan memang sangat terasa ya di aspek bisnis maupun segala kehidupan di masyarakat. Nah, lalu tuh dalam waktu yang cukup singkat, yaitu pola pemasar pun harus berubah, terlebih ketika diberlakukannya social distancing dan pembatasan sosial berskala besar, yaitu PSBB. Nah, jadi pemasar itu harus memutar otak untuk bisa memasarkan produk atau jasa mereka ke konsumen. Nah, sebagai strategi brand bertahan di tengah pandemi virus corona, itu para pelaku bisnis itu harus bisa mengoptimalkan pemasar online dan digital branding sebagai sarana komunikasi dengan target konsumennya. Nah, untuk tetap dapat bertahan di tengah pandemi ini, itu tuh para pelaku brand harus bisa mensiasatinya, mulai dari fokus ke pemasaran digital melalui website yang dijadikan e-commerce, sosial media, search engine, penjualan melalui marketplace, dan bentuk tim reseller untuk menjual produknya.